Ya, selanjutnya kita akan menggambar ERD dari sebuah sistem. Misalnya kita ambil contoh membuat ERD untuk sistem informasi perpustakaan yang sederhana saja. Nah, di perpustakaan ya, biasanya orang-orang yang terlibat siapa saja. Di situ kan ada admin, kemudian ada anggota, peminjam buku. Nah, kita mulai dari admin dulu ya. Jadi di sini saya membuat entitas untuk admin gitu ya. Jadi nanti di tabel admin ini ada ID admin gitu. Jadi admin sebagai primary key-nya. Kemudian nama admin dan passwordnya. Nama admin, email, ya ada email ya supaya bisa login. Email admin dan yang terakhir password. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang ini kita sambungkan ya dengan garis. Jadi tabel admin udah selesai seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut untuk entitas dari anggota ya. Misalnya, jadi di sini ada tabel anggota. Kemudian di sini saya buat untuk entitas buku, di mana anggota dengan buku ini relasinya yaitu many to many. Ini ada relasinya 6. Sini ada relasinya pinjam. Oke. Nah, anggota ini ya setidaknya dia harus punya ID anggota. ID anggota, kemudian nama anggota ya. Oke, 2 aja. Oke, nah sekarang kita lengkapi dari sisi bukunya ya. Jadi bukunya ya setidaknya harus ada kode buku sebagai primary key-nya. Kemudian di sini ada judul. Kemudian stok. Oke. Nah, buku juga punya
penerbit, pengarang, kategori. Nah, di situ kita harus buat terpis aja ya. Karena biasanya kategori buku itu kan banyak. Penerbitnya juga banyak. Apalagi pengarang ya. Pengarang buku itu bisa lebih dari satu. Ya, seperti itu. Nah, ini relasinya many to many. Seperti ini. Nah, pada saat kita minjam buku ya, biasanya di sini kita harus catat ya tanggal pinjam. Oke. Nah, kemudian kita juga catat tanggal kembali. Nah, kalau kita menerapkan sistem denda, nah di sini kita bisa tulis juga tanggal harus kembali ya. Jadi nanti untuk menghitung keterlambatannya, tanggal kembali ya dikurangi dengan tanggal harus kembali. Misalnya nih, tanggal kembalinya tanggal 15. Tapi pada saat kita kembalikan tanggal 17. Jadi kita telat 2 hari. Sehingga nanti kita bisa hitung dendanya ya. Untuk mencatat dendanya nanti bisa ditempatkan di setting ya. Tidak harus di sini. Seperti itu. Oke, seperti ini. Nah, di sini saya kasih tahu dulu mana aja primary key-nya di sini. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang buku tadi ya. Di buku kan punya penerbit, punya kategori ya, kemudian punya pengarang juga. Seperti itu. Ini kita geser. Di sini saya membuat entitas untuk kategori. Relasinya itu one to many. Jadi satu kategori itu bisa banyak buku. Jadi saya tulis satu, kemudian di sini n. Nah, di kategori ya kita buat ID kategori sebagai primary key-nya. Kemudian nama kategori. Oke. Nah, sekarang kita buat untuk yang penerbit. Penerbit itu sama seperti kategori ya, berelasi ke buku one to many. Di sini saya buat penerbit. Oke. Nah,
setidaknya dia harus punya ID penerbit dan nama. Kalau mau dilengkapi ya nama PT-nya, lokasinya di mana. Oke, jadi penerbit sebagai primary key. Seperti ini. Kemudian berelasi ke buku ya. One to many. Oke, selesai untuk yang penerbit. Nah, sekarang untuk yang pengarang ya, atau penulis. Jadi, hubungan antara pengarang dengan penulis ini itu adalah many to many ya. Jadi, satu buku bisa ditulis oleh banyak pengarang. Kemudian, satu pengarang itu juga bisa menulis banyak buku. Seperti itu. Pengarang. Nah, di sini ya setidaknya harus ada ID pengarang. Kemudian nama ya. Oke. Nah, dia berelasi ke buku. Many to many. Seperti itu. Harus geser ke bawah. Seperti ini. Nah, memang tidak ada aturan khusus ya untuk meletakkan atau membuat desain ERD itu harus seperti ini ya. Mau dibuat gimana pun yang penting jelas ya. Entitas, relasinya, dan atributnya. Seperti ini. Untuk sistem informasi perpustakaan yang paling sederhana. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke kasus lain ya. Misalnya peminjaman motor gitu. Nah, yang pertama tentu ya, kalau sistem itu kan selalu harus ada tabel adminnya ya, supaya admin bisa login seperti itu. Oke, di admin ini setidaknya ya dia harus punya ID admin, kemudian nama admin, kemudian email admin supaya bisa login ya, kemudian password. Seperti ini. Nah, ini saya letakkan di atas. Nih. Ini. Nih. Ini ditanda ya primary key-nya mana. Oke, nah sekarang kita masuk ke intinya ya. Nah, kalau kita mau minjam motor gitu ya, biasanya entitas apa saja yang terlibat? Pertama itu pelanggan gitu ya, pelanggan. Selanjutnya ada motor ya.
Nah, ini juga hampir sama seperti sistem penyewaannya. Jadi di sini saya buat misalnya motor. Nah, pelanggan yang kita simpan itu ID-nya ya. ID pelanggan, kemudian nama. Nah, untuk peminjaman ini kan sangat-sangat beresiko ya kalau misalnya tidak kembali ya. Jadi kita harus lengkapi semua nih. Ini misalnya jenis kelamin, kemudian alamatnya, kemudian nomor HP-nya gitu ya. Bahkan biar lebih detail ya, kita bisa catat NIK gitu ya. Nah, supaya kalau kita mau cari ya kita bisa langsung dapat lokasinya ya, seperti itu. Nah, kita bisa tambahkan satu lagi ya. Misalnya foto ID card atau foto KTP ya, seperti itu ya. Oke, kita atur. Penataan ini nggak ada aturan ya, jadi bebas aja mau dibuat gimana. Nah, oke, disambungkan. ID pelanggan sebagai primary key ya. Oke, selesai untuk yang tabel pelanggan. Nah, sekarang kita buat untuk yang motor ya. Jadi motor itu ya kita bisa buat misalnya sebagai primary key-nya ya, ID-nya dulu ya. Atau bisa nomor plat ya. Ya, nomor plat. Oke. Kemudian merek gitu ya. Misalnya Honda, Yamaha, Suzuki ya. Kemudian oke, di sini kita harus kasih tahu ya jenisnya ya. Jenisnya itu manual atau matic ya. Kemudian oke, di sini kita harus tulis modelnya ya. Model itu misalnya seperti Beat, kemudian CB, CBR, PCX, Scoopy. Nah, sedangkan mereknya itu ya seperti Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki kayak gitu. Nah, kemudian ya di sini kita juga catat ya status. Jadi status ini nanti kalau motornya available statusnya 1. Tapi kalau sudah dipinjam statusnya 0. Sehingga pada saat kita buat transaksi baru, motor-motor yang sudah terpinjam tidak muncul lagi ya. Itu menghindari kesalahan inputannya. Seperti itu. Oke, nomor plat jadi primary key ya. Ini. Nah, sekarang kita buat relasinya ya. Ini
karena relasinya itu many to many, jadi sedikit lebih luas nih harusnya. Ini. Nah, di sini saya buat relasinya pinjam ya. Oke. Nah, biasanya kalau kita minjam yang perlu kita catat itu ya. Pertama, tanggal ya, tanggal pinjam. Tanggal pinjam. Kemudian jaminan. Jaminan itu nanti enum ya. KTP, SIM atau paspor. Kemudian, nah kita juga perlu bukti ya, misalnya foto. Ya. Jadi pada saat kita buat transaksi, kita langsung minta jaminannya itu langsung kita foto masuk ke sistem. Seperti itu. Kemudian di sini kita perlu catat tanggal kembali ya. Tanggal kembali. Nah, ini date time ya. Maksudnya gini. Kita catat tanggal dan jamnya. Gitu itu date time. Sehingga kita bisa hitung selisih ya. Jadi misalnya dia kembalikan tanggal 17 sementara dia sewa tanggal 15. Jadi kita hitung selisihnya berapa hari berapa jam baru kita hitung nanti harganya seperti itu. Nah, oke, berarti di motor harus ada price ya. Misalnya ada motor yang 35, ada yang 45, ada yang 50 ya. Sini harga ya, harga sewa gitu ya. Nah, di sini kita sambungkan sini. Jadi nanti berapa jam gitu ya baru dikali dengan harga ini. Sehingga nanti keluarlah hasilnya berapa total yang harus dibayarkan seperti itu. Kemudian, nah di sini eh, saya tulis total bayar ya, total bayar, dan yang terakhir status ya. Jadi nanti di status ini kalau sudah lunas ya, sudah selesai transaksinya itu statusnya 1 ya. Sedangkan kalau masih belum itu masih 0 ya, artinya masih aktif statusnya. Ya, atau bisa dibalik-balik aja sih. 0 dan 1 itu pengertiannya seperti apa? Itu perlu dicatat. Relasinya itu many to many ya. Seperti ini. Nah, oke. Sekarang setidaknya harus ada seperti ini ya. Kalau kita mau membuat sistem peminjaman motor seperti ini. Nah, atau Anda bisa ubah ini menjadi alat-alat gitu ya. Misalnya kita sewa alat-alat outdoor. Nah, ini tinggal diganti aja jadi alat outdoor dan disesuaikan atributnya seperti itu. Oke, yang terakhir kita akan coba buat ya sistem pembelian barang ya atau yang bisa kita sebut dengan point of sales. Nah, ini saya copy dulu yang adminnya ya supaya kita nggak perlu buat dari nol lagi. Oke, admin sudah selesai.
Nah, kalau kita mau beli ya, di situ ada pelanggan dan ada produk ya. Jadi di sini saya tulis, sini ada pelanggan. Kalau belum terdaftar ya buat aja satu namanya umum gitu. Itu yang biasa saya lihat di sistem-sistem gitu ya. Oke, di sini ada produk. Oke, nah produk ini ya biasanya punya kategori ya. Jadi ya lumayan banyak ya. Ini kita membuat kategori. Nah, kategori ya setidaknya ya harus ada ID kategorinya. Kemudian nama kategori. ID sebagai primary key. Oke. Nah, kategori dengan produk itu one to many ya. Satu kategori misalnya makanan gitu ya. Itu kan bisa banyak nih. Ini relasinya one to many. Oke. Nah, sekarang kita lengkapi untuk yang pelanggan ya. Ini ID pelanggan, nama pelanggan. Oke, seperti ini aja. Oke, salah lagi. Nah, sekarang produk dengan pelanggan itu kan many to many ya. Jadi di sini kita membuat relasinya itu adalah transaksi. Saya geser dulu. Oke, di produk kita buat ID produk, kemudian nama ya. Nama produk, kemudian nah, yang paling sederhana ya, kita langsung catat aja stoknya di sini ya. Walaupun ada cara yang lebih praktis ya, kita bisa membuat tabel barang masuk biasanya. Oke, ini kita buat aja stok di sini. Jadi nanti setiap ada pembelian gitu ya, stoknya akan dikurangi. Oke, satu lagi ya, kita harus buat harganya nih. Oke, ini yang paling sederhana aja. Karena biasanya masalah harga ini juga bisa lebih lebar lagi ya. Biasanya harga per pack, harga per biji ya. Tapi ini langsung harga aja ya. Harga per biji. Seperti ini. Oke. Sekarang kita lengkapi untuk yang relasinya ya, transaksi. Nah, biasanya transaksi ini kan many to many ya. Tapi ini masih bisa dijadikan dua tabel ya. Jadi ada tabel transaksi, ada juga tabel itemnya. Seperti itu biar lebih detail lagi. Tapi karena ini sangat sederhana, kita akan buat
satu aja, seperti penjelasan dari teori gitu. Ini, nah ketika kita mau belanja gitu ya, jadi di sini kita harus catat tanggal gitu ya, tanggal ini juga date time gitu ya. Ini transaksi. Oke, tanggal, kemudian nah kita perlu catat sebenarnya ya ID adminnya gitu ya. Supaya kita tahu nih transaksi ini nanti yang kerjakan atau yang input siapa, admin. Itu bisa ditambahkan juga di sini. Kemudian stok ya. Ya bukan stok, tapi quantity ya, berapa banyak yang mau dia beli gitu. Nah, spesial untuk yang transaksi ini ya, karena bisa saja ya harga barang itu kan berubah gitu. Nah, nggak mungkin kita merubah transaksi sebelumnya ya, dengan harga baru. Jadi harga ya, kita harus catat di sini ya. Pada saat transaksi ini harganya berapa? Bukan masalah duplikat data, tetapi ini untuk mengatasi kalau misalnya terjadi perubahan harga ya. Bahkan gitu ya, nama produknya atau nama pelanggannya juga kita catat aja di sini ya. Kita nggak tahu suatu saat kan nama produknya berubah gitu ya. Misalnya di kemudian hari tiba-tiba di nama produknya dia tambahkan promo-promo gitu. Nah, di transaksi sebelumnya kan nggak ada. Nah, itu perlu dicek ya, dianalisis sedalam itu ya untuk yang transaksi ini ya. Oke, jadi yang kita simpan itu harga aja ya, kemudian tanggal transaksi dan kuantitinya. Nah, yang terakhir, nah di sini kita harus catat total gitu ya, total yang dibayarkan. Nah, bisa juga misalnya payment metodenya, nah, metode bayar. Sekarang kan lagi ngetren ya bayar pakai kris. Oke, nah seperti ini untuk point of sales ya, untuk sistem kasir